ada berapa, surga ada berapa? Ya, ya satu. Neraka ada satu, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuman ya satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, jahanam. Memang namanya punya benar, tapi satu tempat, ya, satu tempat. Ya itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuman memang satu tempat ini seperti satu camp, sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang surga itu seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia. Semua yang didengar tidak pernah dengar oleh telinga. Semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah camp. Ya, tidak ada pernah disebutkan riwayat bahwasanya neraka itu ada beberapa, tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu. Cuman memang ada orang munafikin di mana ya jenis-jenis azabnya ada, orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi, tapi tentu tidak bisa disamakan. Allahu a'lam. Bagaimana kalau orang masuk neraka karena tidak sholat dan ia juga menceritakan aib saudaranya? Masuk manakah dia? Begitu juga dengan surga. Apakah dia bila dia gemar puasa dan syuhada mati syahid? Bagaimana kedudukan surganya? Jadi kalau dia melakukan beberapa macam dosa, ini ulama menjelaskan masalah jenis azabnya. Dia akan diazab dengan mengikuti bentuk azab yang dijanjikan. Misal zakat itu kalau tidak dibayar, di dosa besar kita kalau nggak salah yang keempat atau yang kelima dalam buku ini membahas masalah orang tidak membayar zakat. Bagaimana hukumannya? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti hartanya akan berbentuk seperti ular. Yang ular itu ya botak, tidak punya sisik di kepalanya karena kerasnya bisa yang ada padanya. Lalu melilit tubuhnya, kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan? Satu sisi yang lain, orang yang berzina, gitu kan? Dia akan diletakkan di sebuah lembah, yang lembah itu curam, kemudian di tengah-tengahnya lubang yang mengeluarkan api. Semua pezina ini berusaha lari ke atas lembah, begitu mereka sudah di tengah-tengah, mereka setengah mati naik karena ya curamnya, maka api tersebut keluar dengan besar membakar mereka. Hangus, kemudian mereka jatuh, api itu masuk kembali. Kata ulama, kalau orang menyatukan beberapa dosa, maka akan digilirkan azab itu padanya. Digilirkan azab itu padanya. Sebagaimana juga kalau dia masuk ke dalam surga, seseorang itu mukmin bisa memiliki surga di semua fasilitas. Karena nanti ada surga bab pintu khusus orang yang puasa, bab Rayyan. Maksudnya pintu itu adalah nanti dibuka pintu itu ada banyak camp di dalamnya, ada banyak istana di dalamnya. Orang yang puasa akan dapat. Nanti ada pintu sholat, nanti dalamnya dibuka gerbang, ada istana dengan beragam macam bentuk, berbeda-beda bentuknya, berbeda fasilitasnya. Ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Makanya waktu Nabi SAW jelaskan itu, kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dapat semua pintu-pintu itu bisa punya istana di setiap pintu? Kata Nabi SAW, iya ada, dan kau termasuk wahai Abu Bakar. Jadi bisa antum kalau rutin mengerjakan segala macam ibadah ini, nanti antum akan punya istana di sana, di setiap pintu gerbang sholat ada. Ini jadi banyak. Seperti kalau orang di Indonesia punya rumah di Surabaya, punya rumah di Bandung, punya rumah di Saudi, punya rumah di Amerika, dia bisa kunjungin kapan saja. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan surga ya. Surga itu fasilitas yang luar biasa. Tapi seperti itulah memahaminya.